Nggih, di ini bab yang yang baru. ke-6 di bab kitab Ta'amulat, yakni bab al-buka'u. Buka di sini bukan buka puasa ya, walaupun dekat ini. Sudah dekat nih. Al-buka'u min khasyatillahi wa inda dzikrihi. Menangis. Menangis karena takut kepada Allah dan ketika mengingat Allah Ta'ala. Dan ini hukumnya mandub ya, sunnah. Beda dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Itu wajib, kalau ini sunnah, menangis. Jadi rasa takut itu dibarengi dengan tangisan lebih bagus lagi. Dalilnya apa? Dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah misalnya, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kamu merasa takjub, heran dengan pemberitaan ini, yakni pemberitaan tentang akan adanya hari kiamat. Heran. Di dalam tafsir, takjabun itu takdziban bihi. Ini istifham taubih, pertanyaan, tapi pertanyaan maksudnya untuk menjelekkan mereka. Masa dengan berita ini kalian heran? Heran di sini heran karena mendustakannya ya. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian justru mentertawakan dan tidak menangis. Wala tabkun, tidak inzijaran wa khaufan minal wa'id. Tidak kemudian tunduk dan takut karena ancaman kiamat itu. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya bagusnya di sini ketika melihat, mendengar ayat-ayat ancaman itu betul-betul dirasapi. Setelah meresap akan bisa menangis itu. Akan bisa menangis. Nah, menangisnya itu sunnah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi pula diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maruya ba'da nuzuli hadhil ayatil dhahikan illa tabassuman. Tidaklah diriwayatkan setelah turun ayat ini beliau itu tertawa, tapi beliau sekedar tersenyum kalau ada sesuatu. Dan berkata Abu Hurairah ketika turun ayat ini ya, famin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah kalian heran terhadap berita ini? Maka Ahlus Suffah itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar ayat itu. Kalau kemarin kita membaca kisahnya Al-Asma'i dengan orang Arabi yang mendengar surah Az-Zariyat itu sampai kemudian meninggal ya, saking takutnya. Siapa yang bikin Allah murka ini siapa? Diulang-ulang mati beliau, orang Arabi. Kalau ini sahabat Ahlus Suffah, ini orang-orang miskin yang ada tinggal di emper Masjid Nabawi waktu itu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma bakau hatta jarad dumu'uhum ala khududihim. Kemudian mereka semua menangis hingga air mata mereka itu sampai meleleh ke pipi-pipi mereka. Coba dengar ini. Falamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baka ma'ahum. Ketika Nabi mendengar mereka nangis, Nabi juga menangis bersama mereka. Abakaina libukaih, maka kami semua akhirnya menangis karena melihat Nabi juga menangis. Ini menunjukkan apa? Bacaan itu betul-betul berpengaruh kepada jiwa orang-orang yang beriman. Kalau kita berulang kali baca Al-Quran tidak pernah meneteskan air mata, ya kemungkinannya kita tidak paham bisa jadi, atau hati kita paham tapi hati kita tidak ada tersentuh sama sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalijun nar mambaka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang dia menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan juga ada riwayat yang lain ketika itu Jibril bertanya kepada orang yang sedang menangis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" "Hadza fulan," kata Rasulullah, "ini si fulan." Maka Jibril kemudian mengatakan, "Inna nazinu a'mala bani Adam kullaha illal buka." Sesungguhnya kami itu akan menimbang amal-amal anak manusia, anak Adam, semuanya kullaha illal buka, kecuali tangisan tidak ditimbang. Fa innallaha ta'ala la yudfi'u biddam'atil wahidah bukhuram min jahannam. Sesungguhnya Allah Ta'ala
itu betul-betul telah akan memadamkan dengan satu tangisan. Satu tangisan itu akan memadamkan lautan dari neraka jahanam. Buhur bukan bahar, ini jamak buhuran. Lautan-lautan dalam neraka jahanam dengan satu tangisan. Ini tentunya tangisan yang muncul karena keimanan. Bukan tangisan pencitraan, bukan tangisan yang dibuat-buat, muncul betul dari dalam hati. Dan dalam hadis memang dinyatakan berusahalah. Kalau tidak bisa berusahalah. Walaupun usahanya betul dengan cara ya memotivasi hati, bukan dengan cara misalnya dikasih minyak angin atau bawang dan sebagainya, enggak. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah itu banyak riwayat di kitab ini. Salah satunya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakan Al-Qur'an untukku. Maka aku katakan, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Apakah aku harus membacakan Al-Qur'an kepada engkau ya Rasul, sementara Al-Qur'an ini turun untuk engkau ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku senang mendengarkan bacaan dari selainku. Ini mestinya kita juga senang dengar bacaan itu ya. Sehingga kalau tadarusan bergantian itu jangan dimonopoli. Baca sendiri yang lain suruh menyimak. Ya gantian lah. Kita juga ingin dengar bacaan dari saudara-saudara kita. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, ya faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka aku membacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah, hingga kemudian aku sampai kepada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan seorang saksi min kulli ummah, dari setiap umat itu kami datangkan seorang saksi kepada orang-orang kafir itu. Wa ji'na bika ala haula, dan kami datangkan engkau atas mereka semua syahidan, sebagai saksi pula. Jadi bayangkan kita ini jadi saksi orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala di hari akhir kelak. Rasul jadi saksi kita semua. Kita menyaksikan bahwasanya ya Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sampaikan semua, kami bersaksi. Sering dalam hadis beliau ketika beliau berkhutbah itu, beliau katakan angkat tinggi-tinggi tangan beliau katakan, bukankah sudah kami sampaikan? Ini mengambil persaksian umat bahwasanya kita bersaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul telah menyampaikan seluruh risalahnya. Terus nanti kita ditanya juga, kita jadi saksi itu, apakah risalah itu ya, betul-betul juga sudah kita sampaikan kepada orang-orang yang ingkar. Oh, si A dulu sudah pernah sampai risalah ini, tapi tidak mau beriman. Bisa jadi siapa yang kenal dengan si A, si B, si C itu diangkat jadi saksi. Ini betul tidak dia ngaku nggak pernah tahu Islam. Padahal ini kan teman engkau. Nah, ini mestinya jadi pikiran kita semuanya, bahwasanya kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas risalah ini. Maka yang cara paling efektif ya dakwah Islam itu memang lewat kekuasaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada negara di Madinah, beliau ngirim utusan-utusan dakwah itu fungsi negara, efektif mengemban dakwah Islam, menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Beliau menangis, ini membayangkan bagaimana beliau menjadi saksi umatnya yang gak karu-karuan, yang ingkar, yang kelakuannya bikin beliau nangis. Qala hasbukal an, kata beliau, cukup sampai sini, cukup sekarang, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tazrifan. Maka aku menoleh kepada beliau, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Aku menoleh ya, dan kedua matanya itu mengucurkan atau mengalirkan air mata. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jika Rasulullah orang yang Allah jamin maksum, Allah jamin dosa diampuni, ya, bahkan tidak berdosa, kalaupun ada kesalahan-kesalahan itu khilaful aula, beliau selamat nyata. Tapi beliau begini takutnya, beliau menangis sedihnya, mestinya kita sebagai umat beliau juga bisa-bisanya ya, untuk menghadirkan hati kita, meresapi hal ini. Di riwayat yang lain masih riwayat muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, beliau berkata khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Rasulullah berpidato dengan suatu pidato yang aku belum pernah mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah ya, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila. Andai kalian mengetahui sebagaimana aku yang mengetahui, sebagaimana yang ku ketahui, niscaya kalian itu akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Qala, kemudian Anas mengatakan, faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah kemudian menutupi wajah mereka. Lahum khonin, bagi mereka khonin. Khonin itu maknanya khurujus saut minal anf ma'al buka, keluar suara karena nangis, keluar suara dari hidung. Dalam riwayat yang lain hanin, kalau hanin itu suara yang tinggi, nangis keluarnya dari dada. Apa bahasa sekarang ini, sesenggukan para sahabat nutup muka mereka, tidak tahan dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kapan bisa seperti ini? Mudah-mudahan malam-malam kita di bulan Ramadan ini ya, renungan kita saat tidur kah, saat apa itu bisa kita hadirkan ini, dan Allah jadikan kita orang-orang sebagaimana para sahabat yang lembut hatinya, mudah tersentuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak.